Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan. Kami bersyukur kami punya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku kebenaran Bapa di dalam Yesus. Haleluya. Sampaikan firman-Mu di hari pengucapan syukur kami, sebab Engkau Bapa yang baik. Tuntunan-Mu kami nantikan, urapi hamba-Mu, urapi hati kami, jadi tanah yang baik bagi firman-Mu. Demi nama Yesus yang percaya diberkati berkata, amin. Boleh tepuk tangan paling meriah. Lebih meriah lagi bagi Tuhan. Lebih panjang lagi katakan haleluya. Amin. Shalom. Happy anniversary BFA yang ke-19. Amin. Amin. Gimana kabar saudara? Panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Amin. Anniversary ke-19 Tuhan memberi rema, yaitu restart. Saudara, ketika Tuhan bicara dalam hati saya, restart. Tuhan memberi kepada saya satu ayat, Ayub 42 ayat yang ke-5 dan ke-6. Kita baca sama-sama Ayub 42 ayat yang ke-5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, baca sama-sama ayat 6 yang lebih keras. Aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nggak usah pakai bahan, ayatnya aja yang keras. Kita baca sekali lagi saudaraku. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Tolong mulmet. Ayub 42 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Oke, saya membaca untuk saudara, saudaraku. Firman Tuhan berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. 3 tahun masa pandemi mengubah semua cara pandang kita. 2014, saudaraku, Tuhan mulai membawa saya untuk mengenal Injil satu-satunya lebih dalam lagi. Lewat satu kejadian eksiden, anak saya nomor 1 revival kecelakaan tanggal 30 Maret 2014 di kilometer 100, umur belum 16 tahun. Mobil hancur habis. Saat itu saya ada di airport Yordania, sedang perjalanan ke Israel, pulang ke Indonesia. Saudara, di situ Tuhan bicara begini. Kamu kenal aku bukan ketika
khotbah-khotbah yang mengancam, yang mendakwa, yang menyadarkan kamu tentang dosa. Saya ingat pertobatan saya tahun 85, yaitu ketika hambanya Pendeta Yusuf Roni khotbah tentang Kidung Agung, kiranya engkau mencium aku dengan kecupan. Di lapangan Persib Sidolik Bandung, saya baru 3 bulan di Bandung, saya menangis di lapangan dan saya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya sadar saya orang berdosa dari saya kecil, tapi saya sadar saya dikasihi Tuhan itu tahun 85. Saya sadar ada satu pribadi yang menerima saya dan mengasihi saya tanpa henti sampai hari ini. Amin. Saya sadar ada satu pribadi yang menerima saya tanpa syarat, menerima saya apa adanya dan tidak membiarkan saya apa adanya. Dia membawa saya from glory to glory, from grace to grace. Nah, Pak Bu, dengan seperti itulah kemudian saya datang ke Bandung. Anak saya masih dirawat di rumah sakit. Dan saya bilang, ketika dia bilang, Pak, kakak minta maaf, kakak mau ganti mobil bapak. Saya enggak gubris itu. Saya peluk dia dan saya bilang, kamu lebih berharga dari semua mobil ini. Saudara, perusahaan asuransi datang ke saya, Pak Agung, anak bapak belum punya SIM, jadi mobil ini gak bisa diklaim asuransi, kecuali bapak tulis aja yang nyopir siapa, nanti berilah kami kira-kira sekian. Saya bilang, enggak sayang Pak, 420 juta baru 2 bulan mobil, STNK baru keluar, BPKB belum keluar. Saya lebih sayang nyawa anak saya daripada semua ini. Dan itu yang mengubah revival, saudaraku, dari yang waktu itu belum mau melayani Tuhan, mulai melayani Tuhan. Nah, Pak Bu, Tuhan memberi saya rema di ulang tahun ke-19 ini, restart. Banyak orang Kristen seperti Ayub, hanya kata orang mengenal Tuhan. Sehingga pengenalan yang salah ini, ingat saudaraku, pengenalan yang salah akan membuat keputusan yang salah. Pengenalan yang salah akan membuat saudaraku bertindak salah, berkata salah. Ironisnya, Ayub kemudian di ayat yang ke-6 mencabut perkataan dalam debu dan abu. Pak Bu, Alkitab mencatat Ayub orang yang paling saleh di muka bumi, dan tidak ada orang yang sesaleh dia. Tapi hati nurani Ayub, saudaraku, hati nurani yang kitab Ibrani berkata hati nurani yang jahat, yaitu hati nurani yang takut akan penghukuman Allah. Sembari Ayub beribadah, sembari Ayub membawa persepuluhan, sembari Ayub membawa persembahan, pikirannya adalah jangan-jangan motivasinya supaya Tuhan tidak menghukum aku. Dia membawa korban untuknya dan juga untuk anak-anaknya. Jangan-jangan anakku telah berbuat dosa dan Allah marah kepadaku. Saudaraku, itulah pengenalan yang salah. Dan Bapak Ibu, apa yang dikhawatirkan, apa yang ada dalam benak Ayub, itu yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Anda lihat saudaraku, Ayub kemudian berkata kepada istrinya ketika istrinya bilang, masihkah kamu mau beribadah kepada Allahmu? Kutukilah dia. Ayub berkata, kamu model perempuan gila, hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi gak mau menerima yang buruk dari Tuhan. Saudaraku, seolah-olah ini seperti perkataan Tuhan, sehingga gereja mengutip dan kemudian menyampaikan dari mimbar bahwa Allah Bapa yang baik kadang-kadang memberi yang buruk kepada kita. Saudaraku, Tuhan
menyadarkan saya ketika anak saya yang ketiga harvest. Umur 2-3 tahun saudaraku, trombosit tinggal 1000. Dan saya, Budion, hanya nangis bergantian jaga di rumah sakit. Dan saya tahu bahwa anak saya, saudaraku, saat itu kritis sekali. Dan kemungkinan berangkat ke surga. Bapak Ibu, di kamar saya berdoa begini. Ini kisah nyata. Tuhan, anakku belum 5 tahun. Aku hampir 45 saat itu. Hari ini 35 umur saya. Amin. Saudara, saya bilang begini, Bapak, ambil hari-hariku, ambil tahun-tahunku, berikan buat anakku. Kenapa Tuhan gak ngambil tahun-tahunku dan berikan kepada anakku yang belum 5 tahun, supaya dia menikmati hidup? Aku udah hampir 45 tahun, Tuhan. Ambil tahun-tahunku dan berikan ke dia. Kalau Tuhan kasih saya umur 80, ambil deh 40 tahun ini, kasih ke anak saya. Saudaraku, ketika saya berdoa, saya menyembah Tuhan, Tuhan bicara dalam hati saya, aku gak seperti itu, nak. Saya tanya lagi, saya doa lagi, dan Tuhan bilang begini, kamu yang tidak sempurna mengharapkan yang baik buat anakmu. Kamu yang berdosa mengharapkan kesembuhan buat anakmu. Kamu yang sangat banyak penuh kelemahan mengharapkan anakmu sembuh, anakmu panjang umur, anakmu everything is okay. Terlebih aku, Bapak yang sempurna. Amin. Maka saudaraku, dalam Injil Matius dikatakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik untuk anak-anakmu, terlebih Bapakmu yang di surga, dia akan memberikan yang baik untuk anak-anak. Saudaraku, ketika saya mendengar suara itu, saya bangkit berdiri dari kamar saya. Saya hapus air mata saya dan saya usir roh kematian dalam anak saya. Saya usir roh sakit penyakit. Dan saya percaya, saya berkata, Tuhan, aku tahu Engkau menghendaki bukan hanya aku, tapi anakku juga sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayub mengalami pemulihan 2 kali lipat. Anak-anaknya digantikan. Tuhan Alkitab mengatakan dalam pasal terakhir, Tuhan memberkati Ayub dengan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Bahkan anak-anak perempuan Ayub, Tuhan menggantikan secara jumlah 2 kali lipat, secara kualitas 2 kali lipat. Anak-anak Ayub terkenal di muka bumi, orang-orang cantik yang di luar biasa dan saleh. Ketika cara pandang Ayub tentang Bapa berubah, restart. Ketika handphone Anda loading, ketika handphone Anda udah banyak masalah, kita matikan dan hidupkan kembali. Restart. Untuk saudaraku, gak lemot lagi, gak banyak masalah lagi. Hal yang sama, Tuhan kasih rema restart. Yaitu apa? Jangan hanya kata pendeta kamu kenal Tuhan. Jangan hanya kata Agung Takaryana kamu kenal Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengar, dia Bapa yang baik. Amin. Bahkan saudaraku, dia gak sabar. Ketika saudaraku, maaf Bapak Ibu, ini kisah nyata, full timer saya tahu semua. Ketika harvest mau mati sebenarnya, dia hanya minta satu permintaan, Pak, belikan helikopteran. Saya bilang sama Bu Seli, Cik, tolong cepet. Kenapa saudaraku? Mungkin ini permintaan terakhir dia. Saudara, itu hari itu saya belikan. Dan kemudian ketika Tuhan bicara, bukan seperti itu yang tadi saya cerita. Kalau kamu yang gak sempurna mengharapkan yang baik,
untuk anakmu. Apalagi aku bapakmu yang sempurna. Pak, Bu, Tuhan memberikan pada kita anak-anak untuk kita belajar memahami bapak kita seperti apa. Saya percaya nggak ada bapak di sini mengharapkan anaknya gemblung, anaknya sial, anaknya bangkrut. Nggak ada. Terlebih bapakmu yang di surga. Amin. Maka saudaraku, khotbah yang salah, Ayub mendengar khotbah yang salah dari pendeta-pendetanya, gembalanya yang salah. Maka Ayub berkata, Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Pak, Bu, kalaupun saya mengambil handphone anak saya karena saya menggantikan yang lebih baik, kalaupun saya ambil, saudaraku, handphone anak saya karena saya tahu handphone ini akan membuat dia kurang belajar, berarti saudaraku ada sesuatu yang lebih baik. Saya nggak pernah ambil mobil anak saya dan kemudian saya ganti dengan yang lebih butut. Boleh tanya sama Revival, sama Chris, ketika saya bilang, Val, sini mobilnya, kenapa? Bapak mau jual. Dia percaya. Chris, sini mobilnya, saya ganti yang lebih baik. Tapi Ayub mendengar khotbah yang salah, maka dia bilang, Bapa yang memberi, Bapa yang mengambil. Saudaraku, ubah cara pandang Anda. Bahkan ketika, apalagi Anda baik-baik saja, ketika anak yang begitu jahat ngabisin setengah harta bapaknya, hidup dalam dosa dengan pelacur, judi, bapaknya selalu menunggu di depan pintu, kapan anakku pulang. Dan ketika anak itu pulang, dia melihat langkah yang gonte dari jauh. Anak ini berkata begini, aku akan datang ke rumah Bapak dan aku akan berkata kepada Bapak, Pak, jangan anggap aku anak lagi. Aku nggak layak dianggap anak. Jadikan aku salah satu karyawan Bapak. Saudaraku, apa yang membuat anak ini berani pergi ke rumah bapaknya? Nggak ada alasan. Cuman satu, dia tahu bapaknya baik. Pak, Bu, ketika si bapak melihat langkah pecundang itu datang menghampiri, tahukah Anda, saudaraku, dia nggak nunggu dan bilang, rasain ya, lu nggak nurut sama bapak. Nah, lo bener kan? Buat lo ya, anak kurang ajar, nggak tahu diri tuh, lihat tuh. Enggak. Apa yang bapaknya lakukan, saudaraku? Dia angkat jubahnya. Tahukah Anda, nggak layak seorang tuan tanah, bangsawan, mengangkat jubah dan berlari. Siapakah yang digambarkan dalam Injil Lukas tentang Bapak ini? Ini adalah Bapakmu dan Bapakku, Yesus Tuhan. Amin. Pak, Bu, dia Bapak yang bisa menguasai dirinya. Dia Bapak yang sabar. Dia Bapak yang gak terburu-buru. Dia Bapak yang gak tergesa-gesa. Satu kali tercatat dalam Alkitab, Bapa yang kita kenal di dalam Yesus adalah Bapa yang terburu-buru, adalah Bapa yang tergesa-gesa. Kapan? Di kisah anak yang hilang ini. Dia angkat jubahnya, dia udah gak sabar, dia berlari. Kenapa? Karena dia ingin menghujani anak ini dengan cinta, dengan pelukan, dengan kasih, saudara. Dia nggak sabar mengenakan sepatu kepada anak. Tahukah Anda, karyawan nggak boleh pakai sepatu, hanya anak. Ketika anak ini bilang, Pak, aku nggak layak disebut anak Bapak, dia nggak gubris. Dia kenakan sepatunya. Dia nggak sabar berpesta dengan anaknya. Dia nggak sabar. Dia bilang sama karyawan, lembu, tambun, sembelih, buat pesta. Dia nggak sabar memberkati anak ini. Tahukah Bapak Ibu, di ulang tahun yang ke-19 ini, Bapakmu yang di surga nggak sabar memberkati kamu, menghujanimu dengan cinta. Amin. Maka minggu lalu saya di Pontianak, saya bilang begini, saudaraku, ada satu jemaat kita, satu angkatan dengan Irjen Verdi Sambo. Ketika saya khotbah, saya bilang begini, seluruh Indonesia
tidak memandang Ferdy Sambo hari ini. Seluruh Indonesia mungkin memalingkan muka, termasuk teman-teman satu angkatan. Tapi ada satu pribadi yang tetap memandang dan berpihak pada Sambo, namanya Yesus. Sama seperti pembunuh di sebelah Yesus. Perbuatan baik apa yang dia lakukan untuk dia selamat? Nangadong hanya berkata, Tuhan, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai Raja. Pak, Bu, dalam 1 Korintus 2 ayat 2, sebab saya telah mengambil keputusan. Coba dibaca dong, multimedia, cepat buka. Sebab saya telah mengambil keputusan untuk berbicara hanya mengenai Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib. Tahukah Pak, Bu? Ulangi lagi 1, 2, 3 yang keras. Paulus adalah penulis kitab Perjanjian Baru yang prosentasenya 2/3. Ada 27 kitab dari Matius sampai Wahyu. Ada 260 pasal dalam seluruh kitab Perjanjian Baru. 66% atau 2/3 dari seluruh kitab Perjanjian Baru Paulus yang menulis. Dan Paulus mengambil sebuah keputusan. Dia berkata, saya hanya mau khotbah tentang Yesus Kristus saja dan salib. Saya ulangi, Paulus tidak mengkhotbahkan tentang motivasi. Paulus gak khotbah tentang psikologi. Paulus gak khotbah tentang hal-hal yang lain. Anda lihat 2/3 dari kitab Perjanjian Baru Paulus yang menulis, dan Paulus berkata, saya hanya mau khotbah tentang Yesus Kristus dan salib. Katakan amin. Apa yang gereja khotbahkan hari ini? Apa yang gereja khotbahkan hari ini? Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, apa yang Anda khotbahkan hari ini? Paulus hanya mau khotbah tentang salib. Paulus hanya mau khotbah tentang Yesus Kristus, bukan khotbah yang lain. Pak, Bu, maka saya katakan, masa sejarah gereja ketika Martin Luther back to Bible, kembali pada Alkitab, keselamatan adalah kasih karunia. Gereja Katolik mengatakan sesat, menganiaya, memburu, membakar, membunuh. Saudara, kemudian lahir Protestan lewat Martin Luther dan teman-teman. Tapi sebelumnya diburu, dianiaya, dibunuh, dibakar hidup-hidup. Ini kisah kekelaman, kegelapan gereja. Protestan eksis. Tuhan belum berhenti bergerak, memperkenalkan, kemudian restorasi gereja. Dari baptisan percik, arti kata kembali pada baptis yang sebenarnya itu ditenggelamkan, maka Anabaptis muncul. Gereja kembali kemudian baptis selam, ganti Katolik dan Protestan, mengatakan ini sesat, ini salah, diburu, dianiaya. Gak berhenti di situ, tiang awan, tiang api terus bergerak, tuntunan Tuhan terus bergerak. Saudaraku, kemudian mulai zaman Roh Kudus, hamba-hamba Tuhan dibukakan pengertian, pengenalan, pencurahan Roh Kudus. Lahir aliran Pentakosta. Gantian Katolik, Protestan, Baptis, melakukan hal yang sama. Saudaraku, terus sampai karismatik. Ganti.
Dan hari ini saya mau katakan, masa karismatik yang mengandalkan karisma seseorang sudah selesai. Ini masa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, hanya bagi Dia sajalah kemuliaan. Amin. Maka Bapak Ibu, Alkitab mencatat, Injil apa yang kita beritakan? Kalau kita membuka Alkitab, ada Injil Matius, ada Injil Markus, Lukas, Yohanes. Paulus berkata, my gospel. Yesus berkata, Injil kerajaan. Sebenarnya itu semua mengacu pada satu hal, Injil Yesus Kristus, yaitu Injil kasih karunia. Semua adalah anugerah. Kasih karunia bukan metode, kasih karunia bukan teologi, tapi kasih karunia adalah pribadi Yesus sendiri. Kasih karunia justru memampukan kita berkata tidak pada dosa. Kasih karunia memampukan kita mengampuni musuh kita. Kasih karunia memampukan kita berbuat baik untuk orang-orang yang menyakiti kita. Saya saksikan satu bekas full timer saya keluar dari gereja ini. Bulan lalu anaknya accident. Keluarnya dua tahun setengah yang lalu. Dia bergabung di satu pelayanan yang di situ saya tahu dia black campaign kepada kita, black campaign kepada saya. Tapi ketika anaknya kecelakaan, operasi saudara, saya sama anak saya yang kedua Chris, saya datangi, saya doakan, dan saya tanya, kamu punya biaya untuk anakmu? Itu bahasa saya udah tahu, nggak perlu dijelaskan. Terus gimana kamu membiayai? Cici-cici saya Pak, patungan. Ya udah, masukkan saya sebagai kakakmu. Kita berempat, cicinya 3, patungan. Saudara, kemudian beberapa hari anaknya keluar dari rumah sakit. Biaya dibagi 4, saya lebih besar daripada 3 cicinya. Saya lakukan. Wakil gembala saya di Surabaya berkata begini, kok Bapak bisa kasih karunia yang memampukan saya untuk melakukan itu? Amin. Amin. Saudaraku, kalau Anda punya full timer keluar bergabung sama orang yang jelekin Anda, apa bisa Anda lakukan seperti itu? Belum tentu. Tapi karena anugerah, saya bisa lakukan itu. Malam ini kembali Paulus hanya mengkhotbahkan ini. Aku hanya mau khotbah tentang Yesus, bukan yang lain. Dan tentang salib, supaya jemaat sadar salib. Saudaraku, tahukah Yesus nggak pernah panggil dia Elohim. Yesus nggak pernah panggil Bapaknya Allah, Yahweh, Yehova. Nggak pernah. Baca Alkitab. Yesus nggak pernah panggil Tuhan. Selalu dia panggil Bapa. Tapi saudaraku, sekali dan terakhir dia panggil, Eli, Eli, lama sabachthani, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Dia nggak panggil Bapa. Di mana? Di kayu salib. Lihat, itu pertama kali Yesus nggak panggil dia Bapa. Kenapa saudaraku? Sebab di kayu salib hubungan dia sebagai anak dan bapa terputus karena dosa-dosamu dan dosaku. Supaya kamu dan aku boleh memanggil dia Bapa. Bayarannya Yesus terputus sebagai anak, saudara. Amin. Amin. Maka malam ini kita bisa panggil ya Aba, ya Bapa. Kenapa? Untuk kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa, bayarannya Yesus nggak panggil dia Bapa,
6 jam tergantung di kayu salib dari jam 9 jam sampai jam 3 petang. Bukan kuatnya paku yang menahan tubuhnya. Bahkan saudaraku, orang-orang mengganggu dia, ego Yesus diganggu. Kalau kamu anak Allah, turunlah dan kami akan percaya kepadamu. Bisa aja dia turun. Tapi jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Untuk pertama kali dia nggak panggil Bapa, supaya saya dan saudara punya hubungan anak dan Bapa. Dan kalau kamu anak, kamu ahli waris kerajaan Allah. Saudaraku, kita gampang mendengar pendeta doa berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kita kayak enteng. Tahukah Anda, ketika Yesus butuh Allah, ketika Yesus butuh Bapaknya, Bapaknya meninggalkan dia. Bapaknya memalingkan mukanya. Sebab mata Tuhan terlalu kudus untuk memandang dosa yang ada di kayu salib. Supaya apa, Pak? Bapa memalingkan mukanya dari putra kandungnya, putra satu-satunya. Bapa memalingkan muka dari Yesus. Supaya apa? Supaya Bapa bisa menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinarimu dengan wajahnya, dan memberimu kasih karunia, dan memberimu shalom. Harga dari Bapa menghadapkan wajahnya kepadamu, yaitu apa? Karena Bapa memalingkan mukanya kepada Yesus. Amin. Pak, Bu, ketika anak yang berdosa ini datang, dia mengarahkan pandangannya kepada salib. Dia tidak mengarahkan pandangannya kepada penghukuman. Kalau dia mengarahkan pandangannya pada penghukuman, dia nggak akan berani datangi Bapaknya. Tapi dia tahu ada kasih, ada cinta yang lebih kuat dari semua dosa yang kita lakukan. Malam ini, jadilah seperti Ayub. Jangan hanya kata orang, kamu kenal dia. Tapi biarlah Anda punya pengenalan pribadi. Sadar salib. Kita ngerti, kita boleh panggil dia ya Aba ya Bapa. Dan kalau kamu yang gak sempurna saja, mengharapkan yang baik buat anakmu. Kalau kamu Bapa yang penuh kelemahan, saudaraku, tahu memberi pemberian yang baik buat anakmu, terlebih Bapakmu di surga. Pak, Bu, tahun 90, tahun 2000, 97 sampai 2000 saya menggembalakan GPI Betani Indramayu. Revival masih umur 2,5 tahun. Dia pengen kuda-kudaan dari kayu. Pulang pelayanan dari Jakarta, saya belikan kuda-kudaan di Cikampek, pinggir jalan. Belum ada tol. Sampai Cirebon belum ada. Saya beli. Saudaraku, tahukah Anda, dari Cikampek sampai Indramayu 2 jam perjalanan, hati saya sudah gak sabar melihat anak saya bahagia. Hati saya gak sabar melihat anak saya sukacita. Dan begitu dia dengar klakson mobil saya, anak saya lari dari kamar. Papa, saya turunkan kuda-kudaan. Saya nggak sabar melihat dia bahagia. Itulah hati Bapa, nggak sabar melihat kamu bahagia. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaan Bapa. Amin. Ketika anak-anak saya sakit panas, kita punya anak kecil pernah sakit panas sampai 3940. Ketika dia menangis nggak bisa tidur, kita pun ikut sedih. Malam ini, kesedihanmu itu kesedihan Bapa. Sukacitamu, sukacita Bapa. Bapa sekali-kalinya gak sabar ingin menghujani anak dengan ciuman kasih, ingin memeluk anak, dan ingin memberi yang membuat anak bahagia. Hal yang sama, saya percaya ketika cara pandang kita berubah, bukan lagi kata orang. Saudaraku,
Maka Ayub berkata, aku mencabut perkataanku. Yang sudah dicabut Ayub hari ini dikhotbahkan oleh pendeta. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Tuhan kadang memberi yang baik, kadang yang buruk. Pak, Bu, bayangkan Ayub tiap hari membawa persembahan, korban, perpuluhan. Sembari dalam hatinya, jangan-jangan Allah murka kepada anak-anakku. Pak, Bu, itu hati yang jahat. Bagaimana mungkin? Tahukah saudara, ular tembaga yang dipakukan pada tiang tembaga menggambarkan penghukuman. Penghukuman sudah terpuaskan. Hati Bapa untuk menghukum karena dosa sudah terpuaskan di tubuh Yesus. Dan sekarang hati Bapa mau menghujani kita dengan kebaikan, dengan anugerah. Restart, matikan dulu cara berpikir yang lama. Kita dengan cara berpikir yang baru. Siapa kita di dalam Yesus dan apa arti salib dalam hidupmu? Semua telah selesai. Semua sudah diselesaikan. Maka iman kita bukan iman berharap untuk apa yang Tuhan akan buat kita, tapi iman kita memandang pada salib. Dia sudah menyelesaikan di sana. Harga untuk keselamatanmu sudah dibayar. Harga untuk kesembuhanmu sudah dibayar. Harga untuk masa depanmu sudah dibayar. Harga untuk penghukumanmu sudah dibayar. Engkau hari ini layak selamat, layak diberkati, layak mengalami kebaikan Tuhan. Karena Anda punya hak yang dibayar dengan darah Yesus. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Oke. Malam ini kita akan banyak menyembah Tuhan dan mendengar pesan Tuhan dari adik rohani saya, Frankie Kuncoro. Saya kenal dia sejak saya belum menikah. Waktu itu kamu udah nikah belum ya? Saya aja belum, apalagi kamu, berarti belum ya. Saudara, sebab waktu saya belum menikah, saya sering diundang oleh gembalanya, yaitu GBI Keluarga Allah Solo. Saya kenal dengan Pak Pendeta Ubaja Tanto dan juga anaknya sekarang jadi gembala, Pastor Jonathan, seumuran dengan Pastor Frankie. Saya sering diundang ibadah minggu, ibadah selasa, dan juga retreat atau camp atau ibadah youth. Saat itu saya nggak tahu kalau dia namanya Frankie Kuncoro. Saya taunya Angki atau Kiki, saya panggil begitu. Jadi ketika ada lagu kemenangan itu Frankie Kuncoro, saya mikir nih Frankie Kuncoro siapa, saya nggak kenal. Sampai satu kali revival bilang, Pak, itu Kak Frankie kenal, salam buat Bapak. Dia katanya kenal, siapa ya? Kemudian saudaraku, ini saya bilang, ini kamu Kiki anaknya Pak Samuel Dudi? Betul Pak. Waduh kamu, saya nggak kenal. Saya pikir namamu Kiki, taunya Frankie Kuncoro. Amin. Saya nggak tahu nama lengkapnya. Waktu saya melayani youth di Keluarga Allah, dia juga udah WL, udah dipakai Tuhan. Saya nggak nyangka Tuhan memakai dia sejauh ini. Dan malam ini saya ngundang dia, ayo Angki, bagikan pesan, ajak jemaat BFA mengucap syukur, nyembah Tuhan. Saya nggak mau berlama-lama. Mari Pastor Frankie Kuncoro. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Setiap kita bisa ada di ruangan ini tuh karena kasih Tuhan, amin. Gak ada satupun yang bisa menyombongkan diri.
Karena perbuatan pelayanan sebaik apapun, kalau bukan karena kasih Tuhan, kita nggak ada hari ini. Saya pengen ajak kita cuma worship aja malam hari ini. Tadi Pak Agung udah ngomong, kita mau panggil dia Bapak. Malam hari ini ambil waktu, bebaskan diri kita. Saya pun juga akan melakukan hal yang sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak
Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.